Ada ibu-ibu? Saya Pak Ustaz. Yang lebih pakai mic. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya tadi dan insyaallah akan bisa membuka hati kami untuk mengingat untuk memberikan kualitas kepada umur kita yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, amalan apa yang sederhana tetapi bisa membuat kita senantiasa mengingat bahwa kita harus memberikan kualitas kepada umur kita, yang seperti Pak Ustaz tadi ibaratkan bahwa modal kita adalah umur. Ya, cuma itu yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi amalan apa yang bisa kita kerjakan, ya? Di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, ya, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dari ayat ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, kafah itu berarti totalitas. Nah, berarti kalau kita bicara amalan, maka amalan, ya, seluruh yang kita kerjakan gitu, kalau kemudian punya dasar, ya, yang dalam fikih itu tentu punya dasar hukum, ya, maka dia menjadi amal soleh, ya, dan itu pada akhirnya menjadi al-hasanah, menjadi bekal buat kita. Tadi itu saya mengutip Quran surah Hud ayat 111, itu hanya mencontohkan, ya, bahwa sholat itu al-hasanah, ya, wa qimis sholata tarafayin nahari wa sulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Tapi kalau ibu, ya, ini contoh, ya, ibu berpakaian, ya, didasarkan pada iman, bahwa dalam Islam itu apakah berpakaian itu bukan bisa menjadi amal soleh? Bisa, ketika kita memenuhi apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di dalam Quran dikatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libas yuwari sawatikum waritha. Wahai manusia, kami telah menurunkan, memberikan kepadamu libas, pakaian, yang dengan pakaian itu kamu menutupi auratmu dan kamu tampil cantik, tampil elegan. Kalau laki-lakinya tampil gagah. Maka ketika orang berpakaian dengan niatan bahwa dengan ini saya mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ketika sholat menutup aurat, tapi ketika kita keluar rumah, maka sesungguhnya ibu lagi ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang perjalanan ibu keluar misalnya ke pasar menutup aurat, ibu mendapatkan pahala karena ibu tidak mempertontonkan auratnya. Ibu juga melaksanakan perintah Allah di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu secara spesifik itu, min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita mukmin agar mereka itu yudnina. Yudnina itu bermakna yurkhina, menjulurkan. Jalabib jamak dari jilbab. Jilbab. Kalau An-Nur ayat 31 itu perintah memakai kerudung khimar. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka julurkan kerudungmu melewati dadamu, ala juyub. Jadi ketika seorang perempuan dia, ya, kalau di dalam rumah kan boleh melepaskan kan, karena dia hanya dengan suami, anak-anaknya gitu. Keluar, maka ketika dia keluar dia dalam keadaan taat, maka dia al-hasanah, dia berbuat baik. Ya, apalagi kalau ibu sambil ke pasar, ya, sambil zikir, ya. Ada zikir yang sangat hebat itu, kata Nabi, ya, kalimatani, ya, apalagi habibatani ila rahman
thaqilatani fil mizan khafifatani 'ala lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Istilah perjalanan ya, sambil jalan mungkin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kita melakukan al-hasan. Jadi hidup dalam Islam itu jangan dimaknai kebaikan hanya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita umrah. Enggak. Ketika ibu bermuamalah, ya, misalnya utang piutang. Utang piutang harus dicatat, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya, idza tadayantum bidain faktubu, itu disuruh catat. Gitu. Kalau orang yang berutang tidak mampu bayar, kata Quran, wa in kana dzu usratin fanaziratu ila maisarah. Fa in tasaddaqa khairul lakum. Jangan justru kalau orang berutang kita manfaatkan. Ketika mengambil manfaat dari utang itu namanya riba. Jadi memberi utang pada tetangga, pada kerabat di saat dia sulit, itu al-hasanah, kebaikan. Gitu. Ya. Jadi pendek kata dalam Islam itu seluruh aktivitas kita kalau didasarkan pada hukum Allah, maka dia berubah menjadi amal soleh. Amal soleh ini al-hasanah. Ibu menyiapkan saja hidangan untuk sahur, itu luar biasa. Iya. Dan itu memang pekerjaan mulianya perempuan. Seorang istri taat pada suami, ketaatannya didasarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena suami saya, dia mencintai saya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dia mempergauli saya. Ya, bukan mempergauli itu dalam pengertian di kasur saja, tapi meriayat saya dalam seluruh kehidupan dengan baik. Ibu muliakan, taati suami, maka ibu berbuat baik. Suami tadi yang wa ashiruhunna bil ma'ruf pada istrinya, dia juga dapat pahala. Itulah hebatnya agama kita. Itu yang disebut dengan kafah, gitu. Ya, jadi tidak hanya amal ibadah mahdhar ritual, ya, tapi muamalah, mengurus, mendidik anak. Ya, kalau kita betul-betul didasarkan pada iman, ku anfusakum wa ahlikum nara, maka ibu mendidik anak itu tidak ada yang sia-sia. Dia akan menjadi pahala jariyah. Bukankah dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalathat." Salah satunya disebut, ya. Maaf, saya bisa menyebutnya dua lah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua au ilmi yuntafa'u bihi. Kita ngajarkan ilmu pada anak kita. Nah, gini caranya, kaifiat sholat yang benar, ya, gitu. Dan seterusnya. Kemudian dia jadi anak soleh. Yang ketiga, awaladin soleh yad'ulahu. Ibu meninggal dunia, anak solehnya ini terus melakukan kebaikan, maka dia mengalirlah pahala jariyah. Maka itulah luar biasanya agama kita itu. Tidak ada agama yang paling rinci mengatur, ya, amal dalam kehidupan kita kecuali dinul Islam. Ibu masuk WC, ya, melangkahkan kaki kiri dulu sembari di depan pintu itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ibu sudah dapat pahala. Termasuk ketika kita tidak melakukan sesuatu yang haram. Itu, ya, kan kebanyakan yang haram itu karena di situ ada syahwat, kan? Itu. Kita tidak melakukannya saja, jangan dikira tidak dapat pahala, dapat pahala. Bapak-bapak tidak tergoda melakukan korupsi, ya. Padahal korupsi itu kenikmatan loh. Iya. Di situ ada syahwat, candu. Makanya orang kalau bermaksiat itu kayak mengkonsumsi candu, maka dia akan butuh lagi. Maka jangan biasakan maksiat karena dia akan jadi candu. Jadi kalau kita meninggalkan maksiat, ya, betul-betul karena, ya, taat pada Allah, berarti di situ ada kesabaran. Nah, kesabaran ini dibayar pahala. Dari mana dalilnya? Di dalam Quran surah Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar. Nah, ulama mengatakan sabar itu dalam 3 keadaan. Sabar menjalankan perintah Allah. Subuh masih ngantuk, azan berkumandang, tegakkan kepala, pergi wudu. Ya, di situ ada pertarungan godaan setan. Kita sabar, Allah beri pahala karena kita sabar menjalankan ketaatan. Sabar menjauhi larangan, itu tadi, ya kan? Kita bersabar, ya. Itu nggak usah kaya lah. Itu kalau jalannya melalui itu, nah kita sabar biasa-biasa aja. Yang penting kita cukup berkecukupan, ya. Itu cukup mau beli mobil ada, ya. Sabar, maka berbuat jadi pahala. Yang ketiga sabar ketika kita dipuji dengan bencana. Bencana itu kullu makruhin ya kullu bil insan. Setiap perkara yang tidak disenangi manusia, kita sabar di situ, ada juga pahala. Jadi pendek kata, agama kita itu totalitas. Apapun yang kita kerjakan, ya, termasuk saya selalu menyampaikan kalau kita mengajar di kantor, jangan dikira bekerja itu bukan ladang pahala.
asalkan pekerjaannya betul-betul pekerjaan yang benar. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 200-an ke atas itu Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ayah punya kewajiban memberikan rezeki dan kiswah. Kiswah itu pakaian. Buat siapa? Ya buat istri dan anaknya. Jadi kalau kita bekerja dengan nyata, saya ingin memuliakan istri dan anak saya dengan mencukupkan kebutuhan ma'isyahnya, pakaiannya, sandang pangan papanya lah. Maka suami yang seperti ini dia dapat cucuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira mungkin Allah akan bisa. Ya, alhamdulillah jawaban yang sangat spektakuler. Simpelnya mungkin lakukan saja perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi larangannya, dan insya Allah itulah amalan-amalan simpel yang bisa mendatangkan pahala buat kita semua. Selanjutnya buat Bapak Ibu, 1-2 orang lagi masih bisa, insya Allah. Please silahkan open pertanyaan. Ya. Apa saja permasalahan tak, ya bisa kita sampaikan pagi ini. Semoga kita bisa mendapatkan solusi-solusi win yang baik. Ya, silakan Pak. Mungkin masih ada. Ya. Pak, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat, Ustaz. Apa ciri pada seseorang yang menunjukkan bahwa puasanya itu diterima oleh Allah SWT? Ya. Ya. Jadi memang dalam seorang muslim ya, ketika dia melakukan amal, ini dasar teorinya, dia selalu hatinya itu berada di antara al-khawf war raja. Al-khawf itu gini, kalau kita misalnya melakukan puasa ya, kemudian berbuka ya, itu selalu memang ada rasa kekhawatiran dalam diri, ya kan? Al-khawf, rasa takut, jangan-jangan puasa saya nggak diterima. Tadi mungkin mata ini sembarangan melihat, ya kan, lisan ini gitu. Itu namanya al-khawf. Tapi jangan kemudian al-khawf ini menjadikan kita berputus asa. Besok jangan puasa dia tidak diterima. Tidak boleh begitu. Karena dalam hati itu harus terpaut dua al-khawf war raja. Raja itu apa? Pengharapan. Allah yang Maha Pengasih itu tidak seperti yang kita sangka. Yang penting kalau kita sudah memenuhi tadi, ya kan? Ya, mungkin secara fikih kita tahu rukunnya didahului dengan niat, ya kan? Itu lam yabiti siyam fala siyama lahu. Siapa yang tidak ada niat berpuasa malam harinya, tidak ada puasa baginya. Kalau kita sudah lakukan itu, kemudian terbit fajar, ya, itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kita tidak makan, tidak minum, tidak memperturutkan nafsu. Selama jalani puasa kita mengisinya dengan amal soleh, banyak zikir, banyak ngaji, banyak sholat, ya kan? Itu mendidik anak-anak kita, membersamai dengan istri di rumah, kumpul, ya, dengan kegiatan amal soleh. Tiba waktu berbuka, insya Allah yakin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disebut dengan ar-raja. Jadi Allah tidak sebagaimana yang kita sangkakan, pelit, tidak. Ya, asalkan hamba-hambanya mengikuti itu tadi. Itu. Ya. Maka cirinya itu, dia senantiasa terdorong ingin melakukan amal soleh lagi. Itu ciri. Ya. Jadi ada selalu kerinduan dia ingin melakukan amal soleh, giat melakukan amal soleh. Itu. Ya. Nah, itu makanya dikatakan siapa yang puasa karena iman, ya, dan ihtisab. Itu. Maka ada kebanggaan di dalam dirinya, ada sugesti, motivasi yang besar. Amalnya diterima, maka terdorong lagi dia melakukan amal soleh. Ya, mungkin istirahat sejenak setelah berbuka, ya, tiba waktu isya segera dia ke masjid, ya, sabiqul khair, ya kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia ingin menjemput kebaikan berikutnya, masuk di masjid, salah sunat tahiyatul masjid, ya, itu, dan seterusnya. Setelah sholat isya dia nunggu lagi qiyamul lail, sabar, ya, mungkin ada ceramah, itu. Karena juga biasa orang tidak mau sabar, itu. Ya, begitu sholat isya keluar lagi, mau sholat tahajud masuk lagi, dia tidak sabar. Padahal bisa jadi di situ ada kebaikan. Mungkin ada sesuatu yang belum pernah kita dengar. Kita dengar. Jadi
cirinya kalau menurut saya itu dia akan semakin memberikan motivasi dari lubuk hati kita yang paling dalam untuk senantiasa melakukan sabiqul khair, berlomba dalam kebaikan, ya, amal soleh. Gitu. Tapi kalau tidak ada semacam sugesti, ya, itu dorongan malas kita, itu biasanya menandakan amalan kita itu laisatil mutaqabbal, bukan amalan yang diterima. Gitu. Allah bisa. Masya Allah, win-win solution terjadi dapat luar biasa. Bagaimana mengetahui atau memahami bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua yang disampaikan oleh Ustaz kita, merasa takut, jangan-jangan, dan harus dibarengi dengan orang yang berharap semoga ibadah kita diterima. Masya Allah, tabarakallah. Siapa jemaah? Mungkin 1-2 lagi, insya Allah. Masuk waktu duha yang 6:15, masih ada waktu. Ya, silakan. Jemaah atau remaja, ya, bagaimana meniti remaja peralihan masuk ke dewasa, silahkan, ya. Atau bapak-bapak, ibu-ibu juga, ya, bagaimana menampaki usia-usia di akhir senja kita. Semoga bisa kita masuk di husnul khotimah, ya. Bagaimana? Ya, kalau sudah tidak ada, ya, kita tutup saja dengan doa. Ya, ya, mari kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini keistimewaannya kita dianjurkan banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Doa kita akan diijabah asalkan kita meminta. Kalau kita tidak meminta, ya tentu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari dudukkan kepala sejenak, menghadirkan kesadaran qalbu. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa at-taysir wa tahriku biha inna abwab asy-syarri wa at-ta'sir wa takunu lana ya Allah waliyan wa nasira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma idfa'na al bala wal waba wal zalazil wa su'al fitna ma bahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassah وسائر البلدان المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي ونسألك الأولى من الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب النعمة، أبواب الرزق، أبواب العافية، أبواب الصحة، أبواب القوة، أبواب البركة، وإنك أنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. ربي هب لنا من الصالحين، ربي هب لنا من الصالحين،
ربي هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.